Salam pemirsa dimanapun berada, salam jumpa kembali bersama Love Channel Medan. Puji Tuhan, senang rasanya ya kita bersua kembali belajar pelajaran sekolah sahabat bersama Lovers. Kami sangat berterima kasih atas respon yang baik yang membuat kami lebih semangat lagi untuk belajar dan membagikan firman Tuhan. Mari bantu channel kita ini dengan memberikan komentar supaya boleh lebih semangat berkarya dan berbagi lagi. Tuhan berkati. Mari kita sapa lovers kita. Halo, salam Ibu Tina, apa kabar? Halo pemirsa, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Amin. Salam Ibu Rina, apa kabar? Shalom pemirsa, kabar baik. Mari melayani Tuhan. Semoga kita menjadi berkat bagi umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Dan saya, Erita Siburian, senang sekali kita bisa membaca Alkitab untuk bisa mari belajar dan mari berbagi. Baik, kapal ditambat dengan jangkar, kapal berhenti di tepian. Janji Tuhan tak pernah ingkar. Mari kita setia dalam kebenaran firman Tuhan. Baik pemirsa, saat ini kita belajar pelajaran sekolah sahabat ke-7 triwulan 1 tahun 2022. Judulnya Yesus Jangkar Jiwa. Sebagai ayat inti dalam pelajaran ini, mari kita baca Alkitab kita di tempat kita masing-masing. Dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang amat kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai lovers dan pemirsa. Sebelum kita mulai pelajaran kita ini, kita berdoa dan doa akan disampaikan oleh Ibu Tina. Terpujilah Engkau Allah yang maha baik, yang telah menyatukan kami, lovers dan pemirsa pada waktu yang berbahagia ini. Terima kasih untuk kesehatan yang sempurna. Kami dapat bersama mengenal Tuhan di dalam firman-Mu, pelajaran sekolah sahabat. Bapa di surga, biarlah pelajaran pada saat yang ini adalah Yesus jangkar jiwa kami, menjadikan kami lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah hal-hal yang akan menghantarkan kami kepada sesuatu penundaan, kiranya Tuhan boleh gagalkan, sehingga diskusi ini semata-mata puji hormat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik lovers dan pemirsa, kita masuk kepada pelajaran. Yesus adalah jangkar jiwa. Sebagai pengantar untuk pelajaran ini, situasi yang sulit, mencintai diri dan tidak beriman, maka iman akan berhenti. Kehidupan Yohanes, murid yang terkasih, memiliki keburukan yang parah. Namun Yohanes datang untuk diubahkan menurut gambar Yesus. Menarik sekali pelajaran ini bukan? Mari kita ikuti bersama. Baik, saat ini kita masuk kepada pelajaran hari Minggu yang akan disampaikan oleh Ibu Tina, silakan. Terima kasih Ibu Erita. Pemirsa yang diberkati, salam jumpa kembali kita dalam ulasan yang istimewa yang berjudul Mengecap Firman yang Baik. Firman ini berdasarkan dari kitab Ibrani 6 ayat 4-5 yang menyampaikan demikian. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Paulus menerangkan di sini bahwa seseorang yang hatinya diterangi
atau orang yang keluar dari kegelapan menuju pertobatan, maka dia akan mengalami kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Nah, kehidupan apa yang dialami pada saat sekarang adalah mengecap karunia surgawi. Berikutnya, mendapat bagian dalam Roh Kudus. Dan berikutnya, mendapat kasih karunia-Nya. Lalu berikutnya, kuasa untuk memenuhi kehendak Tuhan. Itulah pengalaman istimewa, pengalaman rohani yang orang sudah bertobat. Namun, ayat yang terakhir ini lebih penting dikatakan. Kenapa? Karena mengacu pada mujizat yang akan datang, yang Tuhan lakukan bagi orang percaya, yaitu 1. Kebangkitan. Ya, tertulis dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29, artinya orang yang menang akan dibangkitkan. Yang kedua, transformasi tubuh kita, tertulis dalam Kolose 2 ayat 12 sampai 13. Saya sangat mengingat pelajaran kita pada waktu yang lalu. Ketika orang percaya masuk di tanah surgawi, apa transformasinya? Saya suka mengulang-ulang ini, yaitu buah yang tanggal waktu Adam keluar dari Eden, itulah dipakaikan kembali. Dan yang ketiga, tentu menikmati kehidupan kekal itu sendiri. Puji Tuhan akan janji masa sekarang dan yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin, luar biasa penjelasannya. Kita masuk kepada pelajaran hari Senin. Silakan Ibu Rina. Pada pelajaran hari Senin dengan judul Mustahil untuk Dipulihkan. Ketika pemimpin agama menyalibkan Yesus, mereka melakukannya karena Yesus mengancam supremasi dan otonomi mereka. Karena mereka berharap melenyapkan Yesus sebagai pribadi yang menghancurkan musuh yang kuat dan berbahaya. Inilah dosa yang mereka lakukan. Pelajaran kita ini mengatakan tidak mungkin bagi Tuhan untuk memulihkan mereka yang telah murtad karena mereka menyalibkan anak Allah lagi. Menyalibkan anak Allah adalah ungkapan kiasan yang berusaha menggambarkan sesuatu yang terjadi antara hubungan pribadi antara Yesus dengan orang percaya. Dengan banyaknya pelanggaran yang sudah kita lakukan, mustahil kita untuk dipulihkan. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kita tidak ada jalan keselamatan lain kecuali melalui Kristus. Kita boleh baca Kisah 4 ayat 12. Apalagi yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa dipulihkan dari kesalahan-kesalahan yang selalu kita lakukan setiap hari. Sebagai umat-umat Tuhan ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, memikul salib dan menyangkal diri sendiri. Kita boleh baca Matius 16 ayat 24. Yang kedua, menyalibkan manusia lama supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita boleh baca dalam Roma 6 ayat 6. Yang ketiga, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Kita boleh baca dalam Galiata 5 ayat 24. Dan ini yang perlu, bahwa tujuan hidup orang Kristen adalah agar kita mengalami semacam kematian. Karena kecuali kita mengalami kematian terhadap diri sendiri, kita tidak akan dapat menerima kehidupan baru yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Kita boleh baca dalam Roma 1 ayat 11. Mustahil untuk dipulihkan, tetapi Tuhan mau memberikan nyawanya untuk kita, sehingga kita pasti dapat dipulihkan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Sampai di sini, terima kasih. Amin. Luar biasa memang Yesus Kristus menyelamatkan kita. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Selasa. Silakan Ibu Tina. Baik, terima kasih kembali. Pemirsa yang diberkati, judul pembahasan yang akan saya sampaikan adalah tidak ada pengorbanan untuk dosa yang tersisa. Kalau kita mendengar penjelasan dari Ibu Rina, ini adalah kelanjutan satu judul mustahil untuk dipulihkan. Nah, saya mau kasih gambaran kenapa Paulus mengambil
dua hari ini untuk judul sepertinya adanya emosional. Benar. Setelah saya pelajari pelajaran kita ini, Paulus melihat sungguh adanya kemunduran iman. Dan ini mengarah juga bagaimana Musa pemirsa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada waktu pelajaran yang lalu, kita sudah mengetahui hanya 2 orang saja bangsa Israel yang lahir di tanah Mesir yang tiba di tanah Kanaan. Nah, ini juga hampir terjadi, pemirsa, bagi jemaat yang dipimpin oleh Paulus. Dia katakan, Paulus melihat sungguh adanya kemunduran iman. Hampir sama yang terjadi dan dialami generasi padang gurun. Paulus mengungkapkan kesedihannya dengan 3 dosa yang sepertinya tidak bisa diampuni. Yang pertama, orang-orang yang mempermainkan pertobatan berarti menginjak-injak anak Allah. Luar biasa, pemirsa. Tertulis dalam Ibrani 10 ayat 29. Berarti tidak menghormati pemerintahan Allah, tidak menghormati kekuasaan Allah. Orang murtad memperlakukan Yesus sebagai musuh. Bila mana Yesus sudah dilakukan atau dibuat seperti musuh, siapa yang akan menjadi pengantara mereka? Yang kedua, pemirsa, menganggap najis darah perjanjian. Tertulis dalam Ibrani 9 ayat 15 sampai 22. Apakah dengan pengalaman murtad ini Yesus harus disalibkan lagi? Tidak mungkin, pemirsa. Yang ketiga, menghina roh kasih karunia. Manusia sudah semakin sombong. Ya, tidak memerlukan lagi nasihat. Mau kemana arah kita? Ya, kalau tidak ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Nah, sepertinya gambaran 3 hal ini katakan Paulus, tidak ada pengorbanan untuk dosa-dosa ini. Jadi kesedihan Paulus itu bisa saya rasakan seperti Musa. Jadi ketika Musa turun dari gunung melihat bangsa membuat anak lembu emas, apa dikatakan? Kita akan ikuti pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Luar biasa penjelasan dari Ibu Tina. Kita semakin diajak untuk mendalami pelajaran ini lebih jauh lagi. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran hari Rabu yang akan disampaikan oleh Ibu Rina. Silakan. Baik, kita sampai pada pelajaran hari Rabu, hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang kita tiru dari Tuhan atau yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita akan pelajari dari pelajaran ini. Orang-orang percaya menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan melalui pelayanan mereka kepada orang-orang kudus. Bukti yang tepat kasih kita kepada Tuhan bukan sekedar tindakan religius saja, tetapi tindakan terhadap sesama manusia, terutama mereka yang kurang beruntung. Kita boleh baca dalam Matius 10 ayat 24. Paulus menasihati orang percaya untuk tidak lupa melakukan hal yang baik. Ibrani 13 ayat 2 sampai 16. Paulus ingin kita meniru mereka yang melalui iman dan kesabaran mewarisi janji Tuhan. Puncaknya, kiranya Yesus sebagai teladan iman dan kesabaran bagi kita sekarang ini. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Harapan kita dengan belajar firman Tuhan ini, iman, kesabaran, dan ketaatan Yesus menjadi karakter orang-orang kudus di zaman akhir. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rina. Kembali kita masuk kepada hari Kamis. Silakan Ibu Tina. Pemirsa yang diberkati Tuhan, akhirnya Paulus menyampaikan pernyataan terakhir atau nasihat terakhir kepada orang-orang yang murtad dengan satu judul pembahasan yang istimewa, yaitu Yesus jangkar jiwa. Jangkar itu sama dengan sauh.
Kenapa saya harus cari sau? Karena ayat inti kita menyampaikan kata sau. Jadi dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa jangkar itu adalah perangkat penambat kapal ke dasar perairan atau laut atau sungai atau danau. Kenapa kapal atau perahu atau sampan itu ditambatkan? Supaya tidak berpindah dari tempat semula, yang mungkin dikarenakan hembusan angin, arus yang deras, atau gelombang. Untuk itu, pemirsa yang diberkati Tuhan, Paulus mengangkat dua jaminan janji Allah kepada kehidupan kita. Yang pertama dengan sumpah. Sumpah kepada Abraham, kepada Daud, menjadi dasar utama akan perkenaan permanen Allah. Mengingat pada saat Musa berusaha mendapatkan pengampunan dari Allah kepada bangsa Israel atas kemurtatan mereka dengan membuat lembu dari emas. Yang kedua, bahwa kehendak Tuhan menunjukkan Yesus di sebelah kanan Allah. Ya, Allah telah menempatkan Yesus di sebelah kanan. Yesus naik ke surga sebagai perintis bagi kita. Ibrani 6 ayat 20. Jadi kenaikan mengungkapkan kepada kita kepastian keselamatan. Jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, jangkar jiwa itu sudah permanen. Sandaran tidak dapat berpindah kemanapun. Janji Tuhan itu pasti. Terimalah pemirsa berkat atau jaminan keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Luar biasa. Kita sudah mendengarkan pelajaran yang sudah disampaikan. Menjadi pelajaran yang indah. Baik lovers dan pemirsa, sebagai kesimpulan dari pelajaran kita, Yesus adalah jangkar jiwa. Melawan diri sendiri adalah peperangan terbesar. Yesus telah memberi dan memperingatkan kita tentang bahaya terhadap musuh kita. Namun, peringatan yang keras itu berujung pada dorongan penuh kasih sayang. Sebagaimana Paulus mengungkapkan iman kepada Yesus sebagai perwujudan dari janji keselamatan Allah. Yesus menjaga dan menyelamatkan kita. Allah adalah pertahanan kita. Baik lovers dan pemirsa, terima kasih. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi pelajaran yang berguna, bermanfaat dalam kehidupan kita, dalam menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan. Hingga saat ini kami telah selesai belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat yang mengingatkan kami bahwa Yesus adalah jangkar jiwa kami. Kami tidak perlu khawatir masalah dalam kehidupan kami, karena Tuhan akan selalu bersama kami. Ya, perlindungan Tuhan boleh selalu menjadi bagian kami. Berkati umat-umat Tuhan yang telah mendengarkan pelajaran ini, sehingga mereka boleh tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada lovers dan pemirsa dimanapun berada. Kita bertemu kembali pada pekan depan untuk belajar dan berbagi pelajaran sekolah sahabat yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa, salam sehat, Tuhan memberkati.